Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Petrianti, jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab tugas 1, yaitu yang pertama, cerm pada hakikat terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam cerm tersebut, sertakan juga contohnya. Jawabannya, yang pertama, cerm merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya ada pengertian dan ada juga himpunan. Tidak mungkin ada cerm tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Cerm maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan perlu diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa saja fungsi-fungsi masing-masing kelompok cerm tersebut dalam penalaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis cerm. Yang pertama, cerm singular. Cerm ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya, Budi, orang itu, kelompok itu, dan desa itu. Dan yang kedua, cerm partikular. Cerm ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya, yaitu artinya cerm jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang mahasiswa, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, cerm universal. Cerm jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, setiap warga, dan lain-lain. Tugas yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Jawaban nomor kedua, dalam kehidupan sehari-hari tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar atau tidak sadar. Dan ada juga yang disengaja atau tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, di antaranya memengaruhi orang lain. Pembelajaran logical fallacy sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika berniat untuk berbisnis atau kita melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan kita akibat tipu daya dari sesat pikir itu sendiri. Nah, di sini ada sesat pikir. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat hal berdasarkan kasus atau contoh-contoh yang terlampau. Contoh, banyak di antaranya berpenampilan tertutup atau terlihat lebih islami. Itu sebagai teroris. Kemudian kita menyimpulkan nih, orang Islam yang terlihat islami dan tertutup itu adalah seperti teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan yang membuktikan.
penyimpulan yang tergesa-gesa, termasuk terdalam sesat pikir. Berikut adalah beberapa cara agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terlihat dari tipu muslihat orang lain. Dan yang kedua, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Dan yang ketiga, melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Logical fallacy berbahaya bagi kita karena bisa saja kita terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain sehingga membuat keputusan yang salah. Nah, maka dari itu, kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya jika terjebak dalam hoax atau kecacatan berlogika. Maka dari itu, selain mempelajari tentang logical fallacy, kita juga harus lebih waspada terhadap kondisi sesat pikir agar tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.